Situs Ratu Boko atau Istana Raja Baka adalah situs purbakala yang merupakan kompleks sejumlah sisa bangunan yang berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari kompleks Candi Prambanan, 18 km sebelah timur kota Yogyakarta, atau 50 km barat daya kota Surakarta, Jawa Tengah. Lebih tepatnya di Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs Ratu Boko terletak di sebuah bukit pada ketinggian 196 meter dari permukaan laut. Luas keseluruhan kompleks adalah sekitar 25 hektar. Situs ini menampilkan atribut sebagai tempat berkegiatan atau situs pemukiman atau tempat tinggal raja. Ratu Boko diperkirakan sudah dipergunakan orang pada abad ke-8 pada masa Wangsa Sailendra atau Rakai Panangkaran dari Kerajaan Medang pada masa Mataram Hindu. Dilihat dari pola peletakan sisa-sisa bangunan, diduga kuat situs ini merupakan bekas keraton atau istana raja. Pendapat ini berdasarkan pada kenyataan bahwa kompleks ini bukan candi atau bangunan dengan sifat religius, melainkan sebuah istana berbenteng dengan bukti adanya sisa dinding benteng dan parit kering sebagai struktur pertahanan. Sisa-sisa permukiman penduduk juga ditemukan di sekitar lokasi situs ini. Nama Ratu Boko berasal dari legenda masyarakat setempat. Ratu Boko adalah ayah dari Loro Jonggrang yang juga menjadi nama candi utama pada kompleks Candi Prambanan. Kompleks bangunan ini dikaitkan dengan legenda rakyat setempat, yakni Loro Jonggrang. Situs Ratu Boko pertama kali dilaporkan oleh Van Boklos pada tahun 1790 yang menyatakan terdapat reruntuhan kepurbakalaan di atas Bukit Ratu Boko. Bukit ini sendiri merupakan cabang dari sistem Pegunungan Sewu yang membentang dari selatan Yogyakarta hingga daerah Tulung Agung. 100 tahun kemudian baru dilakukan penelitian yang dipimpin oleh FDK Bos yang dilaporkan dalam Keraton Van Ratu Boko. Dari sinilah disimpulkan bahwa reruntuhan itu merupakan sisa-sisa keraton. Dalam prasasti Abaya Giri Wihara yang berangka tahun 792 Masehi, merupakan bukti tertulis yang ditemukan di situs Ratu Boko. Dalam prasasti ini menyebut seorang tokoh bernama Tejah Purnapane Panamkarana atau Rakai Panangkaran, serta menyebut suatu kawasan wihara di atas bukit yang dinamakan Abaya Giri Wihara. Rakai Panangkaran mengundurkan diri sebagai raja karena menginginkan ketenangan rohani dan memusatkan pikiran pada masalah keagamaan. Salah satunya dengan mendirikan wihara yang bernama Abaya Giri Wihara pada tahun 792 Masehi. Rakai Panangkaran menganut agama Buddha, demikian juga bangunan tersebut disebut Abaya Giri Wihara adalah berlatar belakang agama Buddha. Sebagai buktinya adalah adanya arca Dhyani Buddha, namun ditemukan pula unsur-unsur agama Hindu di situs Ratu Boko, seperti adanya arca Durga, Ganesha, dan Yoni. Tampaknya kompleks ini kemudian diubah menjadi keraton yang dilengkapi benteng pertahanan bagi raja bawahan yang bernama Rakai Walaingpu Mbayoni. Menurut prasasti Siwagra, tempat ini disebut sebagai kubu pertahanan yang terdiri atas tumpukan beratus-ratus batu oleh Balaputra. Bangunan di atas bukit ini dijadikan kubu pertahanan dalam pertempuran perebutan kekuasaan di kemudian hari. Di dalam kompleks ini terdapat bekas gapura, ruang paseban, kolam, pendopo, pringgitan, keputren, dan 2 ceruk gua untuk bermeditasi. Berbeda dengan peninggalan purbakala lain dari zaman Jawa kuno yang umumnya berbentuk bangunan keagamaan, situs Ratu Boko merupakan kompleks profan, lengkap dengan gerbang masuk, pendopo, tempat tinggal, kolam pemandian, hingga pagar pelindung.
Berbeda pula dengan keraton lain di Jawa yang umumnya didirikan di daerah yang relatif landai. Situs Ratu Boko terletak di atas bukit yang lumayan tinggi. Ini membuat kompleks bangunan ini relatif lebih sulit dibangun dari sudut pengadaan tenaga kerja dan bahan bangunan. Terkecuali tentu apabila bahan bangunan utamanya yaitu batu diambil dari wilayah bukit itu sendiri. Ini tentunya mensyaratkan terlatihnya para pekerja di dalam mengolah bukit batu menjadikan bongkahan yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Kedudukan di atas bukit ini juga mensyaratkan adanya mata air dan adanya sistem pengaturan air yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolam pemandian merupakan peninggalan dari sistem pengaturan ini. Sisanya merupakan tantangan bagi para arkeolog untuk merekonstruksinya. Posisi di atas bukit juga memberikan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah bagi para penghuninya. Selain tentu saja membuat kompleks ini lebih sulit untuk diserang lawan. Keistimewaan lain dari situs ini adalah adanya tempat di sebelah kiri gapura yang sekarang biasa disebut tempat kremasi. Mengingat ukuran dan posisinya, tidak pelak lagi ini merupakan tempat untuk memperlihatkan sesuatu atau suatu kegiatan. Pemberian nama tempat kremasi menyiratkan harus adanya kegiatan kremasi rutin di tempat ini yang perlu diteliti lebih lanjut. Sangat boleh jadi perlu dipertimbangkan untuk menyelidiki tempat ini sebagai semacam altar atau tempat sesajen. Dahulu kala hiduplah raksasa pemakan manusia bernama Prabu Boko. Setiap hari ia mengirim prajurit untuk mencari manusia untuk dimakan. Jika prajurit itu gagal, ia yang akan dilahap. Teror itu membuat penduduknya mencari perlindungan ke kerajaan tetangga. Penguasanya baik hati. Ia segera mengirim putranya Bandung Bondowoso untuk melawan raksasa tersebut. Pertempuran terjadi selama 10 hari. Prabu Boko pun akhirnya kalah. Prabu Boko dipercaya menguasai keraton Ratu Boko di Yogyakarta. Menurut Veronique de Groot, arkeolog Ensol franchise The Extreme Orient, dalam The Archaeological Remains of Ratu Boko, From Sri Lankan Buddhist to Hinduist, yang diterbitkan dalam Indonesia and the Malay World, wisatawan Belanda pada abad ke-19, menerima legenda itu tanpa ragu. Mereka menganggap situs yang sudah ada sejak abad ke-8 itu sebagai kompleks keraton dari masa Hindu dan Buddha. Itu juga yang diceritakan oleh kepala unit situs Ratu Boko, yakni Tri Hartini. Menurut legenda, situs Ratu Boko adalah keraton Prabu Boko, ayah Roro Jonggrang yang terkenal itu. Roro Jonggrang menolak pinangan Bandung Bondowoso karena telah membunuh ayahnya. Orang menganggap Arca Durga Mahisa Suramardini di Candi Prambanan adalah Roro Jonggrang yang dikutuk. Sementara situs Ratu Boko dianggap masyarakat sebagai keraton ayahnya Roro Jonggrang. Sama-sama di wilayah yang disebut Siwa Pleteu. Penyebutan nama situs Ratu Boko kemudian didasari atas legenda yang berkembang di masyarakat. Namun menurut Andi Riana, arkeolog BPCB DIY, legenda ini tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Legenda ini adalah cerita rakyat yang dihubungkan dengan bangunan yang sudah ada sebelumnya. Secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kompleks situs Ratu Boko sangat luas, diawali gapura 3 pintu. Lalu orang mesti berjalan untuk menjumpai gapura kedua dengan 5 pintu. Dari situ akan menemukan candi pembakaran di mana dulu ketika diteliti pernah ditemukan abu bekas pembakaran. Di belakangnya ada kolam luas berpagar keliling. Di dekat situ ada kolam yang hingga kini airnya dianggap suci, sehingga sering diambil saat kegiatan Tawur Agung di Candi Prambanan. Kesana lagi ada tatanan umpak yang bisa diprediksi bangunannya dulu memiliki atap limasan. Dari situ menuju apa yang disebut Paseban, kata Tri Hartini. Sebutan Paseban dan Keputren merupakan pemberian masyarakat mengikuti penamaan di keraton modern. Namun sebenarnya penamaan itu hanya analogi.
Fungsi sebenarnya struktur-struktur itu belum didukung data valid. Selama ini prasasti-prasasti yang ditemukan di lokasi hanya menyebut tentang penguasa ketika situs Ratu Boko dibangun atau dipakai, apalagi jika dikaitkan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Ini masih perlu ditelisik lagi. Menurut Veronique de Groot, tak adanya struktur candi seperti pada umumnya, ditambah banyaknya struktur bangunan yang tak biasa ditemui pada bangunan kuno di Jawa Tengah, memunculkan dugaan kalau situs itu adalah istana kerajaan. Anggapan ini diperkuat oleh kisah yang dilaporkan oleh penduduk desa. Sangkaan kalau situs Ratu Boko adalah keraton sudah mendapat banyak sanggahan. J.L.E. Brandes, filolog Belanda, yang pertama mengungkapkan pandangan yang berbeda. Menurutnya, situs itu adalah gua pertapaan yang luas dengan kuil-kuil yang berkaitan. Di kawasan situs Ratu Boko terlalu kecil untuk bisa disebut gua biara yang luas. Namun ia juga mengatakan, sebagian besar bangunannya bisa jadi untuk keperluan agama. Beberapa tahun kemudian, W.F. Stutterheim, arkeolog Belanda, berpendapat bahwa situs Ratu Boko adalah tempat ibadah, kendati ia tak bisa memutuskan apakah bersifat Buddhis atau Hindu. Argumennya didasarkan paling tidak pada 3 bangunan yang mungkin adalah candi. Sulitnya air membuat lokasi ini menjadi tak memadai untuk memenuhi kebutuhan populasi yang besar. Gua-gua yang ada di sana kemungkinan dibuat untuk keperluan meditasi. Lagi pula terasnya pun terlalu kecil jika dibandingkan dengan keraton Jawa modern. Pandangan Stutterheim itu pada akhirnya diterima pula oleh Krom. Sementara itu, A.J. Bernard Kempers, ahli purbakala Belanda, menduga situs Ratu Boko dulunya digunakan semacam taman, seperti pesanggrahan milik Sultan Jawa di masa yang lebih modern. Menurutnya, jika dulu merupakan permukiman, situs itu akan tampak lebih seperti tempat peristirahatan, kalau tidak benteng untuk digunakan dalam keadaan darurat. Penggunaan situs sebagai benteng pernah diusulkan oleh J.G. de Gasparis, ahli epigrafi Belanda, berdasarkan prasasti perang dari tahun 863. Karena situs Ratu Boko ada di dataran yang tinggi, jadi wajar kalau dibilang itu benteng pertahanan. Beberapa prasasti telah ditemukan di situs Ratu Boko. Prasasti Abhyagiri Wihara dari tahun 714 Saka berisi tentang pendirian bangunan suci untuk Avalokitesvara. Prasasti Kertivasolingga dari tahun 778 Saka berisi tentang pendirian lingga Kertivaso oleh Sri Kumbaja. Prasasti Triambaga Lingga dari tahun 778 Saka tentang pendirian lingga Triambaga oleh Sri Kumbaja. Prasasti Haralingga tanpa angka tahun juga tentang pendirian lingga Hara oleh Kalasutbava. Sedangkan prasasti Pereng berangka tahun 785 Saka menginformasikan pendirian Candi Badraloka oleh Rakai Walaingpu Kumbayoni. Sampai sekarang yang dimaksud Candi Badraloka yang mana, letaknya di mana belum diketahui. Kendati begitu, temuan prasasti itu menegaskan adanya 2 latar keagamaan. Awalnya situs ini dipakai sebagai vihara oleh umat Buddha. Kemudian sekitar 64 tahun kemudian penghuninya adalah umat Hindu yang mendirikan lingga dan candi.